Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast PPT. Jadi di YouTube saya kali ini ada namanya segmen podcast PPT. Apa itu podcast PPT? Podcast PPT adalah kepanjangan dari podcast Pingin Tugas. Nah, di podcast ini itu tujuannya untuk mengupload tugas-tugas saya yang ibaratnya dalam bentuk podcast, dikemas dalam bentuk podcast, tapi podcast video. Jadi nanti ada video untuk mungkin PPT, PowerPoint atau segala macam. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas nih mengenai tugas filsafat komunikasi saya yang berjudul Paradigma Konstruktivisme. Nah, tugas ini adalah tugas ujian akhir semester yang saya dapatkan dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Weni. Nah, sebelum ke tugasnya nih, alangkah baiknya kita dimulai dengan perkenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal ya kenalan. Ice breaking dulu. Perkenalkan, nama saya Davo Omar Tholib. Saya adalah seorang mahasiswa strata 1, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 20 ya. Sekarang saya sudah atau sedang menjalani semester 3 di Universitas Singapura Bangsa. Doakan kawan-kawan untuk kesuksesan dan kelancaran kuliah saya. Nah, langsung aja kita ke tugasnya ya teman-teman. Kalian sebelumnya saya pengen bertanya, kalian tahu nggak sih paradigma itu apa? Mungkin sebelum kita berlanjut ke yang kayak paradigma konstruktivis dan segala macamnya, kayaknya kita harus tahu dulu nih paradigma tuh apa sih? Nah, saya mau kasih tahu nih teman-teman, paradigma itu merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umumnya merupakan suatu sumber nilai. Nah, kelanjutannya itu paradigma konstruktivis. Ini lebih mendetail, lebih ke tema yang saya dapatkan, yaitu paradigma konstruktivis adalah paradigma yang mana kebenaran suatu realitas sosial ini dilihat sebagai hasil dari konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif, teman-teman. Nah, berlanjut, yang namanya pemikiran atau penelitian itu kan pasti ada seseorang yang ibaratnya terkenal ya, yang memulai atau yang mengembangkan atau yang membuat jadi pemikirannya ini lebih terkenal. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dari paradigma konstruktivis. Yang pertama teman-teman, saya mau ngenalin yang namanya Jean Piaget nih. Bacanya mungkin Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah salah satu peneliti sosial yang mana dia mengembangkan konstruktivis nih. Bahkan orang-orang itu ada yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah penemu pertama atau yang memikirkan pertama tentang paradigma konstruktivis ini, teman-teman. Nah, berlanjut yang kedua yaitu ada Karl Popper. Karl Popper ini ialah peneliti sosial yang menciptakan teori Popper atau yang bisa disebut atau teori paradigma konstruktivis. Kalau teman-teman cari paradigma konstruktivis nih di internet atau di makalah atau di jurnal-jurnal, ini teori Popper ini ibaratnya jadi acuan ya buat paradigma konstruktivis ini. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ada namanya Vico Gaumbastista kalau nggak salah. Nah, beliau adalah orang yang menciptakan konstruktivisme, teman-teman. Beliau yang pertama memikirkan ya, atau ibaratnya dasarnya itu dari beliau, teman-teman. Nah, berlanjut nih, selanjutnya adalah kita akan membahas asumsi-asumsi dasar dari konstruktivis. Nah, asumsi-asumsi dasarnya ini ada ontologi, ada epistemologi, ada metodologi, teman-teman. Ontologi dari konstruktivisme adalah realitas. Menganggap realitas merupakan konstruksi sosial kebenaran suatu realitas yang bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial, teman-teman. Nah,
Epistemologinya adalah transaksional dan subjektif pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan apa yang ditelitinya, teman-teman. Nah, berlanjut ke metodologinya nih. Sekarang kita penjelasan metodologinya. Metodologi konstruktivis ini berfokus pada interaksi dialektis antara peneliti dengan objek yang ditelitinya, teman-teman. Yang mana itu untuk merekonstruksi realitas yang diteliti, menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti participant observation, teman-teman. Nah, berlanjut, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih, teman-teman. Di paradigma konstruktivis itu ada yang namanya pengertian framing. Contoh kasus dari pengertian framing atau analisis framing. Tapi sebelum ke contoh kasus, kita bahas dulu nih, apa sih framing itu? Framing merupakan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek sebuah realita oleh media. Analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi, teman-teman. Analisa tersebut juga digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media dalam merekonstruksi fakta dan menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya, teman-teman. Nah, kalau itu pengertian framing menurut saya yang saya baca dari makalah-makalah itu, menurut saya, teman-teman, tokoh-tokoh dari analisis framing. Nah, tokoh-tokohnya itu yang saya ambil kali ini cuma 2 ya, teman-teman. Yang tadi dari ada Murray Edelman dan Robert N. Emmons, teman-teman. Nah, itu tokoh-tokoh dari analisis framing. Selanjutnya kita contoh kasus dari jurnal nih, teman-teman. Saya ngedapetin satu jurnal di mana tentang tentang fungsi media dalam penyebaran berita informasi COVID nih, teman-teman. Kan seperti yang telah kita ketahui ya, sekarang ini bahwasannya kita sedang dilanda penyebaran virus. Nah, di jurnal yang saya dapatkan mengatakan bahwasannya ya pada saat ini media melakukan fungsinya gitu untuk menyebarkan sebuah informasi. Namun, informasi yang disampaikan oleh berita ini berbeda-beda. Ada yang menyebarkan informasi menurut pandangan kinerja pemerintah yang baik atau buruk. Ada yang juga yang menyebarkan informasi dari sudut pandang tenaga kerja medis, dan ada juga yang memberitakan informasi tersebut sesuai dengan pandangan sikap masyarakat. Jadi setiap informasi yang disampaikan ini berbeda-beda, teman-teman, setiap beritanya. Kasusnya sama, temanya sama, COVID-19, tapi yang diberitakan berbeda. Nah, itu kita bakal proses atau kita bakal analisis nih, teman-teman, ibaratnya analisis lebih lanjut, kenapa sih kok bisa beda-beda gitu, ya kan? Nah, yang pertama nih contoh kasusnya, ini dari CNN, teman-teman. CNN di sini memberitakan tentang jumlah pelanggaran yang terkait dengan COVID-19. Kenapa sih kok diberitakan sama CNN? Nah, tujuan CNN memberitakan ini adalah untuk menyampaikan informasi pelanggaran agar masyarakat diharapkan tidak melanggar untuk mendukung pemberantasan COVID-19. Nah, ini CNN ini pengen kalau dia ngebahas kayak dari sudut pandang masyarakat atau mungkin ya seluruh unsur yang melanggar COVID-19 ini, teman-teman. Dia pengen menekankan kalau banyak loh ini pelanggaran yang pada kasus COVID ini. Nah, yang contoh kedua nih, teman-teman, dari CNBC. CNBC ini memberitakan bahwasannya penurunan kasus COVID ternyata bukan hanya dari vaksin, melainkan dari imun tubuh masyarakat Indonesia yang sudah bisa beradaptasi dengan virus tersebut nih, teman-teman. Tujuan yang ingin disampaikan oleh berita tersebut ialah untuk menyampaikan analisis yang dilakukan oleh badan pemerintah terkait faktor penurunan COVID-19, teman-teman. Nah, tujuannya itu ya CNBC ini pengen kalau
kinerja pemerintah atau kinerja penelitian atau ilmuwan ini dilihat oleh masyarakat. Hasilnya itu dilihat, ya hasilnya ternyata penurunan COVID selama ini itu nggak cuma dari vaksin aja, tapi dari imun tubuh masyarakat sendiri. Jadi kayak imun tubuh kita ini udah beradaptasi nih teman-teman. Nah, slide 13 slide selanjutnya intinya ya, itu dari Kompas ini memberitakan bahwasanya Indonesia ini kedatangan kembali nih vaksin dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman, 9,8 juta dosis. Nah, tujuan diberitakannya berita ini, Kompas ini pengen ya kinerja pemerintah dilihat. Ibaratnya kayak ya ini perkembangan vaksin, kinerja pemerintah nih nggak diem aja sebenarnya buat menangani kasus COVID ini, tapi ya pemerintah juga berusaha untuk untuk menangani kasus COVID ini dengan mendatangkan vaksin itu teman-teman buat masyarakatnya. Nah, itu aja teman-teman. Jadi berita-berita ini berbeda-beda penyampaiannya ya karena berbeda pandangan pula yang diambil. Nah, kesimpulan nih teman-teman. Ini udah mau terakhir, kesimpulan dari tadi ialah pemberitaan yang diberitakan oleh media itu tergantung dari apa yang ingin dicapai oleh berita tersebut teman-teman. Itu tergantung mulai dari kepentingan apa sih yang pengen didapetin dari berita atau dari media, karena kan kepentingan media itu berbeda-beda ya. Terus ada juga filosofi setiap media kan berbeda-beda, dan bisa juga sedang memihak ke pihak mana teman-teman si media tersebut. Ya kalau misal si media tersebut netral, mungkin keburukan atau kekurangan pemerintah maka akan diberitakan. Tapi ada juga yang kalau media tersebut lebih condong ke pemerintah, maka yang diberitakan akan yang baik-baik saja mengenai pemerintah itu teman-teman. Nah, yang terakhir, sumber literatur yang saya ambil nih teman-teman, saya ambil dari ada Muhammad Mufid, bukunya itu Etika dan Filsafat Komunikasi. Terus ada dari Aprilia Findiani, ini jurnal yang saya ambil buat contoh kasus. Ada Aza Febria, ini makalah atau jurnal juga, Paradigma Konstruktivis. Terus ada PPT kelompok saya, kelompok 5 Filsafat Komunikasi, yaitu yang berjudul Paradigma Konstruktivis. Nah, akhirnya kita telah mencapai puncak atau terakhir ya teman-teman ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau dengerin, yang telah mendengarkan, yang telah berpartisipasi atau appreciate terhadap tugas ini teman-teman. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Weni selaku dosen filsafat komunikasi saya yang telah mengajarkan saya selama ini begitu baiknya. Walaupun saya bingung filsafat, tapi beliau tetap sabar menghadapi mahasiswanya. Terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Eni. Ibu, terima kasih Ibu telah mengajarkan saya dan teman-teman. Akhirul kalam atau kata-kata terakhir ya teman-teman, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.